104. Hah? 104. Halaman 104. Bacaannya Ya ahlal kitab lima. Tengah kah? 12. Hah? Dari atas 12. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili ay lima tukhlitunal munazzila minat tawrati bil muharrifi min indikum kama naqala anil hasani wa ibn zainin aw lima tashakkakuna an-nasa bi izharil islami bit tawadu'i awalan nahari thumma ruju'i anhu fi akhirin nahari kama naqala an ibn Abbasin wa Qatadata wa quri'a tulbisuna wa quri'a tulabbisuna bitasdidil ba tulabbisuna wa quri'a tulabbisuna bitasdidil ba wa qara'a Yahya ibnu wa Thabit yalbasuna bifathil ya ay taknisunal haqqa taktanisunal haqqa ma'al batil wa taktumunal haqqa al ayati al mawjudata fit tawrati ad-dallati ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna annakum innama taf'aluna dhalika inadan wa hasadan wa ta'lamuna anna iqaba man yaf'alu mithla hadhihi al-af'ali 'azimun ay antum arbabul ilmi wal ma'rifati. Wa qala ta'ifatu min al-kitabi hum 12 hibran min ahbari yahuda khaybar li safalatihim minhum Abdullah bin Sayfi wa Adi bin Zaidi wal harthi wa ka'bin wa sabi min ar-ru'asai. Ya ahlal kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu bi Muhammadin ay aminu bi ba'dil qur'ana ay bil kiblati shalla ilaiha Muhammadun wa ashabu wajhan nari awalahu salatul fajri wa kfuru ay bil kiblati al-ukhra allati sallallahu ilaiha akhirah salat az-zuhri fa inna sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila baitil maqdis ba'da an qadima al-madinata wa farihal yahudu bidzalika wa tama'u ay yakuna minhum falamma hawwalahu Allah ta'ala ila al-ka'bati 'inda salati az-zuhri shaqqa dhalika ala al-yahudi fa qala Ka'b ibn al-Ashraf wa Malik ibn as-Sayfi li ashabihima aminu billadhi unzila ala Muhammadin fi syanil kiblati wa sallu ilaiha awalan nahari thumma rji'u ila kiblatikum wa sallu ila as-sufrati akhiran nahari la'allahum ashabul awami yarji'una an dinihi wa kiblatihi
wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Lima, kenapa talbisunul haqqa, kamu mencampur kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Lima, tukhlitunal munazzila, kenapa kamu mencampur kitab yang diturunkan, minat Taurati, dari kitab Taurat, bil muharrifi, dengan dirubah, min indikum, dari sisi kamu. Kama naqala, sebagaimana memindah pendapat anil Hasani, daripada Hasan, wa bani Zaidin, dan ibnu Zaid. Au lima tashabkakunan nasa bidharil islami, kenapa kamu meragukan manusia dengan menampakkan Islam dengan tawaduk, awalan hari, di awal siang, Tsumma ruju'anu fi akhirin nahari, kemudian kembali di akhir siang. Kama naqala Ibnu Abbasin wa Qatadah, sebagaimana berpendapat dari Ibnu Abbas dan Qatadah. Wa quriya, dan dibaca tulabbisuna, kenapa kamu memakaikan, bitasdidil ya, bitasdidil ba, wa qara'a Yahya ibnu Watabin yalbasuna, ay tak tasunal haqqa, kamu memakaikan kebenaran, ma'al batili, beserta kebatilan. Wa taktumunal haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran, al ayati, menyembunyikan ayat-ayat, al mawjudata, yang ada, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, ad-dallati, yang menunjukkan ia ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, walhal kamu mengetahui, annakum, sesungguhnya kamu, innama taf'aluna dzalika, sesungguhnya kamu melakukan itu, inadan, karena keras kepala, wa hasadan, dan iri dengki. Wa ta'lamuna, dan kamu mengetahui, anna iqaba man yaf'alu mithla hadhil af'ali 'azimun, sesungguhnya siksaan orang yang melakukan seumpama ini, yaitu sampai ini perbuatan, yaitu dosa besar. Jadi kalau merubah kitab itu termasuk dosa besar, karena merubah kitab Allah sesuai dengan akal manusia. Jadi kitab Taurat itu dirubahnya sudah oleh pendeta-pendeta mereka. Ini lagi tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Taurat itu dibuangnya, supaya generasi berikutnya kada membaca. Kalau membaca otomatis ditinggalkan agama Yahudi dan agama Nasrani, masuk kepada Islam. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena inadan wa hasadan, karena keras kepala, karena angkuh dan iri dengki. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, dan berkata segolongan dari ahli kitab, hum itna asyara hibran, yang mengatakan itu ahli kitab adalah 12 pendeta, min ahbari Yahuda, dari pendeta-pendeta Yahudi, li safalatihim, mereka berkata kepada pengikutnya yang bodoh-bodoh, minhum, yang pendeta-pendeta itu adalah Abdullah bin Saifi, pertama Abdullah anak Saib, wa Adi bin Zaidin, dan Adi anak Zaid, wal Harthi, dan Harith, wa Ka'ab, dan Ka'ab, wa Sabi, dan kawan-kawannya, minar ru'asai, dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Wa qalat ta'ifatu min ahli kitab, dan berkata segolongan dari ahli kitab, aminu, berimanlah kamu, billadzi unzila 'alal ladzina amanu,
dengan kitab yang diturunkan atas orang-orang yang beriman bi Muhammadin, beriman dengan Nabi Muhammad. Ay aminu bi ba'dil Qur'an. Berimanlah kalian dengan sebagian Al-Qur'an. Maksud Al-Qur'an di sini apa? Bil kiblati bi ba'dil kiblati ay aminu bil kiblah. Berimanlah dengan kiblatnya aja. Allati shalla ilaihi Muhammadun wa ashabuh, yang telah sholat kepada itu kiblat oleh Muhammad dan kawan-kawan Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj maka diwajibkan ke fardu sholat, maka Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, mengarah ke Masjidil Aqsa. Jadi ujar orang kafir Yahudi, berimanlah sebahagian karena mereka itu sama lawan kita. Mereka sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Di permulaan siang, berimanlah di permulaan siang. Ai awwalahu, di permulaannya, wa sholatul fajri, yaitu sembahyang subuh. Wakfuru, dan kafirlah kalian bil qiblatil ukhra, dengan kiblat yang lain, allati sallau ilaiha, yang sahabat-sahabat Nabi itu salat menghadapnya. Akhirahu, di akhirnya, ay salat az-zuhri, sembahyang zuhur. Fa inna sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila Baitul Maqdis, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis bada'an qadimal Madinata, setelah Nabi datang ke kota Madinah. Faparihal Yahudu, maka orang-orang Yahudi gembira bidalik, dengan yang demikian. Artinya Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi orang Yahudi sama lawan kita. Wa tama'u ayyakuna minhum, dan mereka berkeinginan orang Yahudi bahwa ia Nabi bersama mereka. Artinya sama-sama cara mengikuti ibadah Yahudi. Falamma hawwalahu Allah Ta'ala, manakala Allah memalingkan Nabi ke Ka'bah, asalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah palingkan menghadap Ka'bah inda sholati zuhri, ketika sholat zuhur. Syaqqa dzalika 'alal yahudi, maka merasa beratlah akan demikian itu atas Yahudi. Faqala Aqab bin Ashraf, berkata pemimpin-pemimpin Yahudi, yaitu sebahagiannya Ka'ab bin Ashraf, wa Malik bin Shu'aib, dan Malik anak Shu'aib, li ashabihima, kepada sahabat keduanya. Aminu, berimanlah billadzi unzila ala Muhammadin, dengan apa yang telah diturunkan atas Muhammad, fi sya'nil kiblah, tentang kiblat. Wa sallu ilaiha, dan mereka salat kepadanya awalan nahari, di awal siang. Tumarja'u ila kiblatikum, kemudian kembali ke kiblat kamu. Wa sallu ila sakhrati, dan mereka sembahyang menghadap ke Sakhrah, yaitu Baitul Maqdis, akhiran nahari, di akhir siang. La'allahum ay ashabul awami, supaya orang-orang awam yarji'una, kembali andinihi wa kiblatihi, dari agamanya dan kiblatnya. Wala tu'minu, dan janganlah kamu beriman illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kamu. Jadi ujar pendeta Yahudi kepada orang-orang yang bodoh dari pengikutnya, berimanlah kamu sebahagian ajaran Nabi Muhammad, yaitu sebahagiannya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian karena Allah Ta'ala memalingkan Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah, maka mereka berkata lagi, wala tu'minu, janganlah kamu beriman, illa, melainkan liman tabi'a dinakum, bagi orang yang mengikuti agama kamu. Nah, kemudian setelah Nabi menghadap ke Ka'bah, janganlah kamu beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kamu. Artinya orang yang
tetap menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat walaupun sudah Islam. Ay wala ta'tu bidzalikal imana, janganlah kamu mendatangi beriman illa li ajli man tabi'a dinakum, kecuali karena mengikuti agama kamu. Fa inna maksuda kulli wahidin hafidha atba'ahu ala mutaba'atihi. Maka maksud tiap-tiap satu darinya yaitu karena memelihara pengikutnya atas mengikutnya saja. Ay waradahum bil ityani, tujuannya supaya datang bidzalikat talbis, dengan yang mana itu bercampur, ibqa adwaihim, mengekalkan pengikut mereka, ala dinihim, atas agamanya. Awil makna la tusaddiqu, janganlah kamu membenarkan bin nubuwati, dengan kenabian, illa man wafaqa dinakum wal yahudiyata, kecuali kepada orang yang sependapat agama kamu Yahudi. Wa kiblatikum baital maqdisi, dan kiblat kamu adalah baital maqdis. Fama man jaa bi taghyiri syai'in min ahadikum min ahkamit taurati fala tusaddiqu. Maka adapun orang yang datang dengan merubah sesuatu dari hukum-hukum Taurat, fala tusaddiqu, maka jangan kamu benarkan. Jadi jar orang Yahudi, apabila orang Islam itu tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ikuti aja, karena sama lawan agama kita. Tapi apabila menghadap ke lain daripada Baitul Maqdis, jangan kamu ikuti. Qul innal huda hudallah, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk dari Allah. Ai innad dina dinullah, sesungguhnya agama adalah agama Allah. Wal islamu, yaitu Islam. Wal kiblatu kiblatullah, dan kiblat itulah kiblat Allah. Wal ka'batu, yaitu Ka'bah. Ayyuta ahadun mithlama utitum, bahwa didatangkan salah seorang dari kamu sumpama apa yang didatangkan kepada kamu. Au yuhajukum inda rabbikum, atau kamu saling berdebat tentang Tuhan kamu. Wa hadza min jumlati kalamillahi ta'ala, dan ini adalah jumlah keseluruhan firman Allah Ta'ala. Fala tungkiru ya masrul yahud, maka janganlah kamu mengingkari wahai Yahudi. Ayyuta ahadun siwakum, bahwa Allah memberikan seseorang selain kamu minad dini, dari agama, wal kiblatnya kiblat, mithlama a'taitumu, seumpama apa yang kamu berikan kepadanya. Au yuhajijikum, yuhajiju, hajaja yuhajiju, wa ayyuhajijal muslimuna, bahwa berdebat orang Islam kepada kamu, bidzalika, dengan masalah itu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu, illam taqbalu dzalika, jika kamu tidak menerimanya, minhum, dari mereka. Wa qara Ibnu Katsirin, dan Ibnu Katsir membaca ayyu bi hamzataini, ayyu tiya ma qasril ula, yang pertama pendek, wa tashilil tsaniyah, dan yang kedua ditashil, alal istifhami, atas istifham, alladzi lil inkari, istifham ingkar, wa tawbih, dan mencela. Wal mana amin ajli ayyuta ahadun syara'i'a mithlama utitum minas syara'i yungkiruna itba'ahu, dan maknanya apakah dari karena didatangkan seseorang syariat-syariat seumpama apa yang didatangkan kepada kamu dari syariat-syariat, yungkiruna itba'ahu, kamu mengingkari mengikutinya. Wa hadal wajhu marwiyun, dan ini jalan diriwayatkan an Mujahidin, dari Imam Mujahid, wa Isa bin Amrin, dan Isa anak Amran, wa Isa bin Umar, dan Isa anak Umar, wa ghayatun ma fi hadzal babi, dan kesudahan ini bab, ayyabtakira annahu yabtakiru fi hadzat ta'wili,
bahwasanya membutuhkan kepada takwil, ila idmari maddatil ingkar, kepada apa yang disembunyikan maddatil ingkar, maddah sepanjang itu ingkar, lianna alaihi dalilan, karena atasnya itu dalil, wa qaulu ta'ala innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk dari Allah, fa innahu lamma kanal huda, maka sesungguhnya manakala petunjuk itu hudallah datang dari Allah, kana lahu ta'ala, adalah Allah Ta'ala ayyu'tiya may yasha, bahwa Allah memberikan hidayah kepada orang yang kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa mata kanal amru kadzalik, dan apabila perkara seperti itu, lazima tarkul ingkar, maka wajib meninggalkan ingkar. Kul innal fadla, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya karunia, birrisalah, dengan diberikan kenabian, wa risalah kerasulan, wa nabuwah, dan kenabian, wal islami, dan Islam, wa kiblat Ibrahim, dan kiblat Ibrahim, biadillah, itu urusan Allah. Fa innahu malikun lahu, maka bahwasanya Allah malikun, memiliki baginya, yu'ayma biadillah yu'tihi may yasha, itu urusan Allah yang Allah datangkan kepada yang ia kehendaki, ayyutihi Muhammadan, Allah memberikan kerasulan dan kenabian kepada Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala haka anil Yahudi amro ini, sesungguhnya Allah Ta'ala menghikayatkan dari Yahudi dua perkara, ahaduhuma, salah satunya, annahum amanu, bahwasanya orang-orang Yahudi itu beriman, wajah nahar, di awal siang, wa kafaru akhirahu, dan kafir di akhir siang, liyasir dzalika syubhatan lil muslimin, supaya yang demikian itu menjadi remang-remang bagi orang-orang Islam, fi syihatil Islam, pada kebenaran Islam. Fajaballahu an dzalik, maka Allah jawab dari yang demikian, biqaulihi, dengan firman-Nya, qul, katakan olehmu, innal huda, sesungguhnya petunjuk, hudallah, ialah datang dari Allah, ay annama akamali hidayatillah, sesungguhnya kesempurnaan petunjuk Allah, wa quwwati bayanihi, dan kekuatan penjelasannya, la yakunu li hadhi syubhah ar-raqiyah, tidak ada bagi ini kesamaran, ar-raqiyati, yang menunggangi, yang menempati kekuatan, wala atharin, dan tidak pula kepada bekas. Wa tsanihima, dan yang kedua, annahum istangkaru, mereka ingkar, ayyutahadun, bahwa diberikan kepada seorang, mitlama utu, seumpama apa yang mereka berikan, minal kitab, dari kitab, wal hukmi, dan hukum, wan nubuwati, dan kenabian. Fajaballahu an dzalik, maka Allah menjawab atas demikian itu, biqaulihi, firman-Nya, qul innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu datang dari Allah, dari biyadillah, biamrillah, dengan perurusan Allah, yu'ti may yasha, Allah memberikan kepada orang yang kehendaki. Wallahu wasi'un kamilun, dan Allah maha sempurna, al-qudrati, maha kuasa. Fayuqdaru, maka ditakdirkan, ayyatafaddala ala abdin ala ayyi abdin sya'a, bahwa Allah mentakdirkan kelebihan atas siapa saja hambanya yang ia kehendaki, bi ayyi tafaddulin sya'a, dengan kelebihan apa yang ia kehendaki. Alimun kamilul ilmi, mengetahui kesempurnaan ilmu, fala yakunu syai'un min af'ali illa ala wajhil hikmah, maka tidak ada sesuatu dari af'al Allah, perbuatan Allah, melainkan atas jalan hikmah. Setiap sesuatu ada hikmahnya, ada hikmahnya, wassawabu, dan wajhil hikmati wassawabi, atas jalan hikmah dan kebenaran. Yakhtassu bi rahmatih, Allah menentukan dengan memberikan rahmatnya, allati balagat bisyarafi wa aluil martabah,
yang sampai kemuliaannya dan ketinggian pangkatnya ila antakuna ala a'la, bahwa adalah ia maha tinggi wa ajlin antakuna a'la wa ajalin min antuqasa min nubuwati war risalati wad dini, ila antakuna a'la, melainkan kepada yang maha tinggi, wa ajalin min antuqasa, dan dikarenakan min antuqasa daripada dikiaskan, minan nubuwah dari kenabian, warisalah kerasulan, wadini dan agama. Yaqtasu birahmati, Allah menentukan dengan memberikan rahmatnya, man yasha, akan orang yang kehendaki. Muhammadan wa ashabahu, Allah menghendaki rahmatnya itu kepada Muhammad dan sahabatnya. Allahu dzul fadlil azimi, dan Allah maha memiliki karunia yang maha besar. Wala nihayata, maka tidak berkesudahan, limaratibi i'zazillahi, kepada pangkat-pangkat kemuliaan Allah, wa ikramihi, dan kemuliaannya li ibadi, kepada hambanya. Wa min ahli kitab al yahudi, dan setengah dari ahli kitab yaitu Yahudi, man intamanhu bikin torin yu'addi ilaika, ay biwari ta'bid Abdullah bin Salam wa ashabi. Dan setengah dari ahli kitab, setengah dari Yahudi, man intamanhu, ada yang Allah berikan kepadanya bikin torin, dengan harta yang berlimpah, yu'addi ilaika, yang diberikan kepada engkau, biwari ta'bid, tanpa lelah, tanpa payah. Siapa yang diberikan oleh Allah karunia atau kelebihan harta yang berlimpah, yaitu Abdullah bin Salam dan sahabatnya. Abdullah bin Salam ini adalah pendeta, bukan yang termasuk 12, bukan. Jadi Abdullah ini pemimpinnya Yahudi di Madinah, tapi dia karena melihat kebenaran Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad, mereka tidak panjang-panjang berpikir, langsung mereka itu masuk Islam. Waminhum, dan setengah daripada mereka, man intamanhu, orang yang diberikan bidinarin, dengan dinar, la yu'addi ilaika, tidak menunaikan kepada engkau, bal yastahilluhu, melainkan menghalalkannya, illa ma dumta alai qaima, melainkan selamanya mereka menuntut, khasiman, memusuhi, Ka'abdi bin al-Ashraf. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf ini selalu memusuhi Nabi Muhammad, bukan yang Ka'ab Abdullah bin Salam, bukan. Jadi yang ingkar itu adalah Ka'ab bin al-Ashraf wa ashabihi, dan sahabatnya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, auda'u rajuli Quraisyin Abdullah bin Salamin, auda'u rajuli Quraisyin Abdullah bin Salamin alfan wa mi'atai uqiyatan min dhahabin faddahu ilaihi, wa auda'a Quraisyun akharu banu asubnu azraha wa khanahu, wa nazalat hadil ayat, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan setengah dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, man intamanu bidinarin, ada orang yang diberi amanah dengan dinar, tapi la yu'addi ilaika,
tidak menunaikannya kepada engkau, bal yastahilluhu, bahkan dia menghalalkannya, illa ma dumta alaihi qama, selama engkau menuntut, mutaliban mukhasamat, menuntut berdebatan, yaitu Abdullah Ashraf, seperti Abdullah anak Ashraf, ashabi dan sahabatnya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, auda'u rajuli Quraisyin, auda'u متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. Memberikan amanah laki-laki Quraisy. Auda'u Quraisyin, auda'u rajuli Quraisyin, memberikan amanah laki-laki Quraisy, Abdullah bin Salamin kepada Abdullah bin Salam. Jadi laki-laki dari Quraisy memberikan amanah harta, suruh jagakan kepada Abdullah bin Salam. Berapa harta yang minta jagakan? Alfan wa mi'atai uqiyatin, yaitu 1.200 litar, uqiyatin litar min dahabin, dari emas, 2.200 timbangan dari emas. Fadahu ilaihi, maka menunaikannya kepadanya. Artinya menunaikan dia amanah, tetap tidak mengurangi, setelah sampai waktunya dia serahkan lagi. Wa auda'u Quraisyun akharu, dan menyerahkan amanah oleh Quraisy yang lain. Panahasu bin Azura, kepada Nahas anak Azura. Fakhanahu, maka dia khianat. Jadi ada seseorang laki-laki Quraisy menyerahkan harta 1.200 emas. Beratnya berapa tuh, banyak, miliaran jika sekarang. Disuruh jagakan kepada Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam itu menunaikannya. Artinya tidak khianat, tetap duit itu sesuai yang diserahkan pertama kali. Kemudian laki-laki Quraisy menyerahkannya lagi kepada Nahas anak Azura. Fakhanahu, maka dia mengkhianati. Nazalatidil ayah, maka turun ini ayat. Wa min ahlil kitab man ta'manu biqintarin yuaddi ilaik. Ada dari ahli Yahudi seseorang diberikan amanah dengan harta yang banyak, dia menunaikannya, seperti Abdullah bin Salam. Dawa minhum, ada sebagian dari Yahudi, man ta'manu bidinarin, ada orang yang memberikan amanah dengan dinar, uang, la yuaddi ilaik, tidak menunaikan kepada engkau. Nah, jadi ada dua golongan Yahudi, ada yang masuk Islam, ada yang tetap dalam kekafiran. Yang masuk Islam Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, yang kafir yaitu Ka'ab anak Ashraf dan kawan-kawannya. Tambihun, perhatian. Tambihun, perhatian. Ma'nal ba'i as-sadiqi.
Ma'nal ba'i as-sadiqil amanati. Ma'nal ba'i as-saqi al amanati. Kama anna ma'na ala fi qaulika amintuhu ala. Ma'nal ba'i ilsaqul amanati. Ma'nal ba'i ilsaqul amanati. Adapun arti dari ba yaitu melekatkannya, menyerahkannya amanah. Kama anna mana ala, seperti bahwasanya mana ala fi qaulika amintuhu ala, aku berikan amanah atas engkau, yaitu isti'la'ul amanati. Isti'la artinya meninggikan amanah. Pamani tamana ala syai'in, maka barang siapa memberikan amanah atas sesuatu, faqad shara dzalika syai'u, maka sesungguhnya jadilah itu sesuatu fi manal multasiki bih, yaitu maknanya orang yang melekatkannya amanah dengan dia. Wasarul mudi'u, dan jadilah orang yang diberikan amanah kal musta'la, seperti orang yang mengerasi, seperti orang yang mengerasi alatil kal amanah, atas itu amanah. Dzalika bi annahum qalu, karena bahwasanya mereka berkata laisa alaina fil ummiyyin sabil. Mereka berkata tidak ada atas kami fil ummiyyin sabil. Ai dzalikal istihlalu wal khiyanatu mustahiqqun bisababi annahum yaquluna laisa alaina fima asabna min amwal arabi sabilun. Ai qudratun alal mutalabati wal ilzami wa innahum qaluna nabna Allah hibbahum wal khalqu lana abidun wala sabila li hadin alaina idza akalna amwala abidina awil makna laysa lana fi ahdi amwal arabi sabilun ainahum ay ithmun fa innahum qalu amwal arabi halalun lana liannahum laysu ala dinina wala hurmata lahum fi kitabina wa kanu yastahilluna dhulma man khalafahum fi dinihim. Qalu, mereka berkata laisa alaina fil ummiyyin sabilun. Mereka berkata tidak ada atas kami pada orang-orang yang tidak bisa baca, tidak baca tulis, sabilun, halalun, halal. Aidalikal istilalu, yang demikian itu menghalalkan, wal khiyanatu, dan khianat, mustahikun mereka berhak. Bisa babi annahum, karena sebab mereka itu orang Arab, yaquluna laisal alaina fima asobna min wal arabi. Jadi orang-orang Arab itu oleh orang Yahudi dikatakan ummiyin. Ummiyin itu orang bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka mereka itu berhak mengambilnya tanpa dosa, ujar orang Yahudi. Yakun laisa alaina fima asobna min wal arabi sabilun. Mereka berkata tidak berdosa atas kami fima asobna, apa yang kami ambil, min amwalil arabi, dari harta-harta orang Arab, sabilun ay kudratun alal mutalabah, atas tuntutan, wal ilzamu, dan mengembalikan. Fa innahum qalu, maka sesungguhnya orang Yahudi berkata nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah, wal khalqu lana abidun, dan
kejadian bagi kami adalah hamba. Wala sabila din alaina, maka tidak ada jalan bagi seseorang atas merendahkan kami. Jadi ujar orang Yahudi, kami ini adalah kekasih Allah, anak-anak Allah. Kami ini dijadikan hamba-hambanya, maka orang lain tidak berhak atas kami. Idza akalna, apabila kami makan amwala abidina, harta-harta budak-budak kami, awil makna laisa alaina fi ahli amwal arabi, pengertian lain tidak berdosa atas kami pada mengambil harta-harta orang Arab, sabilun dosa, aitmun kada berdosa. Fainnaum qalu, maka orang-orang Yahudi berkata, amwalul arabi halalun lana, harta-harta orang Arab yaitu halal bagi kami. Liannahum laisu ala dinina, karena mereka itu bukan agama kami. Wala hurmata lahum, dan orang Arab itu tidak ada mempunyai kehormatan bagi mereka fi kitabina, dalam kitab kami. Wa kanu, dan orang-orang Yahudi adalah yastahilluna dzulma, mereka menghalalkan menzalimi orang. Man khalfahum fi dinihim, orang-orang yang di belakang mereka, orang-orang yang menyalahi pada agama mereka. Artinya orang yang kada umpat agama Yahudi dianggap halal hartanya, halal puji celanya, halal dirinya, diapai aja. Nah, maka ajaran mereka itu sesat, karena semua selain daripada Bani Israel, selain daripada mereka itu disebut binatang-binatang, babi-babi. Nah, itulah saking jahatnya. Wa yaquluna 'alallahil kadiba, dan orang-orang Yahudi berkata atas Allah itu dusta. Artinya di hadapan Allah mereka berdusta. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui bahwa mereka berdusta. Annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, inna jawazal khiyanati mal mukhalifi madhkurun fit Taurati. Mereka berkata boleh berkhianat berserta orang yang menyalahi yang telah yang disebutkan dalam kitab Taurat. Artinya orang-orang yang menyimpang dari kitab dari Yahudi, artinya tidak mengikuti agama Yahudi, mereka itu boleh halal segalanya. Wa kanu kadibina, dan adalah mereka Yahudi berdusta. Bidzalika, pada yang demikian. Kadang itu Allah tidak ada menyuruh dalam kitabnya yang gitu. Artinya tidak ada selain daripada bangsa Yahudi Nasrani itu rendah, budak. Wa alimin, dan mereka mengetahui bikawanim kadibin, dan mereka mengetahui pendetanya bahwasanya mereka itu berdusta, tahu aja fihi padanya. Wa man kana kadzalik kana khiyanatu a'dhamu, dan barang siapa seperti demikian, khianatnya itu lebih agung, lebih besar. Wa jurmuhu, dan dosanya abhasyu, dosa-dosa yang sangat besar, karena mengada-ada firman Allah dan mereka menghalalkan segala cara. Bala ya ala Yahudi, atas Yahudi, fil Arabi, pada Arab, sabilun, jalan. Wa daraddun alal Yahudi, dan ini kalimat adalah menolak atas orang Yahudi. Walakin man awfa bi ahdihi, tetapi orang yang menyempurnakan dengan janjinya, fima bainahu wa bainallah, pada barangnya diantaranya dan antara Allah, aw bainahu wa bainan nas, atau diantaranya dan antara manusia, wattaqa, dan takwa, an-naqdil ahdi, dari membabak janji, mengkhianati janji, bil khianah, dengan khianat, terkilamana mengamanah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang takwa. Wa hadhil ayatu, dan ini ayat dalatun, menunjukkan ala ta'dhimi amril wafa, atas keagungan menyempurnakan perkara, bilahdi, dengan janji. Wa dzalika li'anna ta'ati, dan karena demikian bahwasanya taat mahsuratun fi amrayni, ditentukan pada dua perkara. At-ta'dhimu li amrillah, mengagungkan urusan Allah, wasyafaqati, dan kasih sayang, ala khalqillah, atas makhluk Allah. Wal wafa'u bil ahdi, maka menyempurnakan dengan janji, menepati janji, mustamilun alaihima, mengandung atas keduanya.
atas keduanya adalah kasih sayang dan mengagungkan perkara Allah. Ma'an mustamilun alaiya ma'an, mengandung atas keduanya sekalian. Lianna dzalika sababun limanfaatil khalqi, karena yang demikian itu adalah menjadi sebab bermanfaatnya makhluk. Bahwa syafaqatun alaqillah, maka itu kasih sayang atas ciptaan Allah. Udzalika amrullah, dan itu adalah urusan Allah. Fal wa'bil ahdi, maka menyempurnakan dengannya atau menepati janji, ta'zimun li amrillah, yaitu mengagungkan bagi perkara Allah. Tsummal wafa'u, kemudian menepati janji, kama yakunu fi haqqil ghairi, sebagaimana pada hak orang lain. Yakunu fi haqqin nafsi, adalah pada hak diri. Qalu fi ahdin nafsi, mereka berkata dengan menyempurnakan diri. Wal ata bitaati wan watarikil mulil muharramat, yaitu mendatangkan dengan taat dan meninggalkan segala yang diharamkan. Innal ladzina yashruna bi andillah, sesungguhnya orang yang membeli dengan janji Allah. Menjami amrullah bih, yaitu segala perkara dari segala perkara Allah. Situ dulu lah. Innal ladzina yashruna bi andillah, innal ladzina yashruna bi andillah. Jadi ajaran-ajaran Yahudi itu bukan ajaran Allah, karena Allah tidak menyuruh orang lain itu sebagai budak, sedangkan satu bangsa lain sebagai orang yang terhormat. Kedada. Jadi dalam Islam, inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu yaitu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Mereka tidak memandang status ekonomi, tidak memandang diri, keturunan, bangsa, tidak. Siapa yang paling takwa? Itu adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, orang yang takwa kepada Allah, mereka itu mendapat dua kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya orang-orang Yahudi ini memandang selain orang Yahudi itu dibilang binatang, halal darahnya, halal hartanya. Maka dia berambisi ingin menguasai dunia dengan bermacam-macam cara, memfitnah, mengadu domba. Pokoknya didoktrin tiap hari orang lain itu sesat, orang lain itu budak, dia aja yang paling mulia. Jadi di pelajaran tekad sudah diajarkan bahwa selain pada Yahudi yaitu binatang atau babi. Hanya mereka itu selalu berbuat onar di mana-mana, karena kada sependapat dengan akal sehat. Ada di suatu tempat yang ingin menguasai dengan bermacam-macam cara, yang halal, yang haram, campur semuanya, sikut sana sikut sini. Sekarang kena tumbalnya dengan Allah mengirim orang-orang yang sesudah Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, di belakang Nabi dan sahabat itu ada hamba-hamba Allah yang khusus diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Seandainya Allah Ta'ala meletakkan iman itu di bintang Suraya, bintang paling tinggi, maka bangsa itu ingin menggapainya. Saking mereka itu diberi Allah kekuatan luar biasa, yaitu bangsa Persia. Salman Al-Farisi. Ini jar Nabi keturunan. Wahai ujar Rasulullah bersabda, apabila orang-orang Islam itu kafir, bukan kafir jahar, kafir dengan menyembah berat, tidak, kafir nikmat. Jadi kafir nikmat itu diberi Allah nikmat, diberi Allah kekayaan, kenyamanan,
mereka itu kaya raya tapi tidak mementingkan umat Islam lain. Orang Islam di luar sana, misalnya Palestina, itu kan orang Islam. Mereka tidak mau membantu karena dijajah Palestina, dijajah hartanya, dijajah kemuliaannya, semuanya dijajah. Orang Arab ini tidak mau membantu. Maka Allah nanti akan menggantikan suatu kaum yang ingin membantu umat yang tertindas tadi, yaitu bukan Persia yang sekarang. Jadi Persia itu di Iran. Dulu Persia itu luas. Nah, sekarang jadi Iran. Jadi di mana kedudukan kita? Apakah ikut orang Arab yang membantu Israel Yahudi? Apakah umat Persia yang menolong umat Islam di luar sana? Jadi walaupun apapun, orang kafir raja apabila membantu orang Islam yang tertindas, kita ikuti, kita bantu, kita tolong. Apakah kita jadi kafir? Tidak. Karena mau kita jadi kafir, apakah kita membantu menolong Iran memerangi orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi di Israel sana, apakah kita jadi Syiah? Kada, tetap aja kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kedua kita itu siapa yang membantu orang Islam yang tertindas, walaupun itu orang kafir, apalagi orang Islam, kita wajib umpat ke sana. Jangan umpat memusuhi, jangan umpat beban Yahudi. Yang orang Arab kan Oman, Bahrain, Kuwait, siapa lagi? Saudi, Uni Emirat Arab, semuanya itu umpat lawan Israel. Takutan apa? Takutan dikuasai, diambil lagi negaranya itu oleh bangsanya sendiri, digulingkan istilahnya, digulingkan. Jadi maka mereka itu takut, akhirnya umpat lawan Yahudi Israel. Dibangunlah di situ tempat apa? Tempat untuk menyerang umat Islam, pangkalan militer. Nah itu karena mereka itu umpat Yahudi sebenarnya. Kenapa Palestina itu kena mau merdeka? Mereka itu cuman bergonggong aja, mengutuk Israel waktu Palestina dikutuk, tapi tidak bertindak. Kadang kayak Iran ini, Iran mana harta, mana jiwa, semua dikorbankan untuk umat Islam yang tertindas. Jadi kita jangan sampai kita ikut-ikutan mengikuti cara orang Arab tunduk lawan Israel. Haram hukumnya. Kalau kena aku umpat beban Arab aja ya. Umpat memusuhi Iran, itu salah besar. Karena Iran itu sudah lama dia membiarkan agar orang-orang Arab itu membantu Palestina. Kan lawas, tetap aja Iran cuma aja, tetap aja orang-orang Arab pada mau membantu. Akhirnya Iran turun tangan. Alhamdulillah sekarang ada terangkat orang Palestina itu gara-gara Iran menyerang Israel. Jadi kekuatannya cuma Iran sekarang di dunia ini. Nah, yang membela umat Islam hanya Iran. Sedangkan yang lainnya itu menjadi budaknya Israel. Sampai Amerika pun jadi budaknya. Dia berperang Amerika itu bukan karena negaranya, tapi diperintah oleh setan Yahoo. Ini kan terbukti di sini bahwa mereka itu orang selain daripada Bani Israel dibilang budak, dibilang babi. Jadi kada berharga, halal hartanya, halal dirinya dia apa aja. Karena ajarannya sesat, ajaran Yahudi. Allah Ta'ala tidak memerintahkan seperti itu. Tidak ada adakannya oleh pendeta-pendeta yang 12 tadi ditulisnya bahasa kitab Taurat. Kebenaran Nabi Muhammad ditutup-tutupi agar umat Islam tidak banyak bertambah masuk Islam. Nah, gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an wa ummana minhu Qur'an wa jama'na lil iman bi rahmatika ya rahim ya rahman.